Halo teman-teman, balik lagi di acara kita yang nama Spontan. Jadi teman-teman, saya Maska di sini sebagai co-host dan kali ini saya ditemani sama partner saya sebagai co-host namanya Alif. Saya Alif Pen ya. Udah pada kenal kan semuanya dengan saya. Dan tentu kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dari Putri Hijab Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Kalina. Kita sapa-sapa penonton dulu ya kali Mas Kaya. Ya. Gimana nih kabarnya Kalina? Kabar baik, Kak Maska. Kak Maska apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Kalina tadi kesini tadi naik apa Kalina? Tadi aku naik Gojek kesininya. Naik Gojek. Iya. Macet tuh. Dikit. Jauh lumayan. ya kesini ya. Waduh jauh banget. Maaf banget ya, emang Iya, begini maaf adanya banget. di sini. Iya. Makasih banget buat sobat Spontan Uhuy udah ngundang aku kesini. Iya kita juga makasih banget buat Kalina udah mau datang ke sini. Oke teman-teman, balik lagi nih ke topik. Jadi Kalina ini adalah salah satu finalis Putri Hijab Jakarta teman-teman. Nah ngomong-ngomong soal Putri Hijab, aku mau nanya dong ke Kalina suka dukanya untuk menjadi Putri Hijab Jakarta itu gimana? Untuk sukanya itu banyak banget ya, terutama banyak impact untuk setelah menjadi sebagai salah satu finalis Jakarta. Yang pertama bisa jadi dikontrak dari brand ambassador, terus dapat brand-brand yang mensupport saya, terus juga personal branding yang paling utama ya teman-teman. Lalu kita juga dapat relasi yang dimana yang teman-teman di sana tuh bener-bener orang-orang yang hebat. Kita bakal ketemu orang-orang yang punya tujuan dan jalan pemikirannya ke depannya itu saya tuh pengen jadi apa ya, seperti apa ya. Nah sejauh ini sebagai salah satu finalis Putri Hijab Jakarta dampaknya tuh banyak banget Kak Maska, Kak Alif. Karena di situ saya tuh bertemu dengan relasi-relasi orang-orang yang sangat hebat-hebat banget. Pertama-tama saya ketemu sama relasi teman-teman saya yang kebetulan yang dokter, anak hukum, itu benar-benar yang apalagi ada public speaker kan. Iya. Terus juga di sana tuh saya bisa belajar banyak banget. Yang pertama saya belajar personal branding. Lalu dampaknya itu juga saya alhamdulillah maksudnya ada sponsor masuk dan lain-lain. Saya dikasih brand apa segala macam. Itu untuk dampaknya. Terus ya dukanya itu paling kegiatannya ya kadang capek. Ya namanya setiap kegiatan pasti ada keluhan lah ya. Tidak mungkin tidak ada. Jadi sejauh ini dampaknya dan impactnya itu banyak banget Kak Maska dan Kak Alif. Lalu untuk menjadi salah satu finalis Putri Hijab Jakarta itu sebenarnya nggak mudah Kak Alif dan Kak Maska. Karena nggak setiap orang itu pasti bisa untuk melewati batas dan tahap selanjutnya. Karena ada beberapa babak dan semi untuk babak tahap selanjutnya itu banyak banget dan prosesnya itu nggak sebentar. Hampir 3 bulan saya menjalani untuk penahapan seleksi sebagai salah satu finalis Putri Hijab Jakarta. Seperti itu. Wah lama juga 3 bulan ya berarti ya. Iya, Iya. betul banget. Tapi kayak gitu berarti banyak positif ya Mas Kaya. Banyak banget, Ya. bener banget banyak banget positifnya. Karena di dalam saat saya masa karantina di Jakarta itu, saya tuh diajarkan dengan personal branding, lalu diajarkan tentang dunia fashion, dunia model. Terus saya juga diajarin banyak tentang public speaking. Terus juga saya ketemu orang-orang hebat, yaitu yang dimana ada beberapa CEO dari brand-brand. Lalu kita diajarin banyak-banyak tentang soal kecantikan, beauty. Terus juga di sana kita selama karantina diajarin tentang kebudayaan Jakarta yang dimana apa sih Jakarta itu. Jadi kita sebagai seorang Jakarta itu harus tahu nih, sebagai Putri Jakarta itu kita harus tahu Jakarta itu percuma kalau misalnya kita orang Jakarta tapi kita nggak tahu Jakarta. Yang pertama itu silsilah Jakarta, lalu sejarahnya Jakarta ibaratnya yang ada di kota tua itu kan banyak sejarah-sejarah Jakartanya kan. Kita tuh harus cari tahu. Lalu ada satu babakan
itu tuh banyak sejarahnya kan. Kita tuh banyak belajar banget dari dalam karantina itu. Lalu di situ juga kita belajar namanya tentang manner, bagaimana bertemu dengan orang yang lebih di atas kita, manner kepada attitude lah ibaratnya seperti itu. Terus juga di sana kita benar-benar diajarin disiplin banget. Yeah. Jadi nggak sembarangan orang yang kalau misalnya terlihat kayak ini orang main-main aja biasa aja, pasti udah dicoret apa segala macam. Karena selama tahap karantina itu tuh namanya penselesaian sampai 20 peserta yang masuk babak selanjutnya seperti itu. Kalau sebelum ikut Putri Hijab nih kegiatannya kalian tuh ngapain aja? Kebetulan kegiatan saya sebelum ikut acara ini tuh hanya sebagai mahasiswa aja di salah satu universitas yang berada di Depok. Lalu saya juga awalnya sih ngikut program ini tuh awalnya cuma iseng aja karena bagi saya ternyata ada ya kita tuh pengen fashion, terus kita pengen ngembangin kayak siapa sih yang nggak pengen kelihatan terlihat fashionable, terus kayak banyak model itu ternyata bukan yang nggak pakai hijab aja, ternyata model itu bisa loh pakai hijab. Bukan disangka kalau misalnya kalau model tuh pasti lepas hijab harus gini, nggak juga. Jadi di Putri Hijab itu ngebuktiin kalau wanita muslimah itu juga bisa berkarya seperti itu. Teman-teman, kalian bisa dengar nggak kalau berhijab nggak untuk jadi model itu nggak harus lepas hijab teman-teman? Betul sekali Mas Kah. Pakai hijab pun kita bisa jadi model gitu. Contohnya ini Kalina yang kita bisa menginspirasi orang-orang banyak. Apalagi siapapun misalnya kita pengen kecimpung atau nyemplung di dunia permodelan dan lain-lain atau fashion atau apa, bisa kok tetap pakai hijab itu tetap bisa berkarya. Berarti dengan adanya Putri Hijab Jakarta itu bisa memotivasi wanita-wanita yang berhijab muslimah, iya betul, untuk menyalurkan orang-orang yang ingin menjadi model, untuk menjadi fashion, terus mengunjuk bakatnya sebagai seorang model, seperti itulah gitu. Berarti udah banyak banget berarti wawasannya ya untuk kalian. Tapi berarti Kalina kemarin dengar-dengar top 10 ya? Iya, masuk top 10. Alhamdulillahnya saya masuk top 10. Gak apa-apa misalnya saya nggak masuk bawa Jakarta, tapi setidaknya saya udah bangga banget sebagai salah satu finalis Putri Hijab Jakarta, yaitu yang dimana ada dari 43 peserta, tapi saya terpilih sebagai 10 orang yang terpilih masuk top 10 di salah satu finalis Putri Hijab Jakarta. Dan saat ini sekarang saya menjabat sebagai salah satu finalis Putri Hijab Jakarta yang bakal menjabat selama 1 tahun, yang dimana saya akan bekerja dan mengabdi sebagai salah satu finalis Putri Hijab Jakarta yang berada di Jakarta, yang akan menginspirasi Jakarta dan membawa nama Putri Hijab Jakarta di Jakarta, seperti itu. Tapi selama ikut Putri Hijab itu ada cerita lucu nggak sih Kalina yang bisa diceritain nih buat ke teman-teman, cerita lucu? Sebenarnya ada ya di balik cerita saya dan sampai saat ini sebenarnya ada sebenarnya saya ada cerita lucu di saat saya masa grand final. Ya namanya model ya, terus kita pasti diwajibkan untuk bercatwalk. Lalu ada suatu momen cerita kita lagi mau untuk catwalk per orang. Nah di situ saya kebetulan karena heelsnya tinggi banget ya teman-teman. Ya gimana ya, maksudnya saya juga orang awam gitu ya, bener-bener yang baru masuk di dunia permodelan ini. Terus saya ngikut beauty pageant seperti ini, bener-bener yang masih awam banget, jadi bener-bener yang agak shock dikit. Lalu saya menggunakan heels yang tingginya 15 cm. Wow. Coba teman-teman bayangin. Gimana itu Mas? Banget kan? Kira-kira tuh 15 cm. Gini kayak gini nih. Itu udah kayak setinggi harapan orang tua banget teman-teman ya. Nah, di situ pas saya lagi catwalk jalan segala macam, itu tuh saya tiba-tiba ya jatuh. Ya udah, itu aja sih paling tingkat bener-bener yang malu banget lah itu. Oh iya sih gitu. Tapi sih. Ya itu buat jadi pelajaran, karena setiap proses pasti ada pembelajaran dan ada namanya seperti cobaan dan lain-lain.
setiap kita mau muncak ke atas kan, mencapai ke atas pasti ada cobaannya dan lain-lain. Mungkin saya pikir kayak mungkin ini percobaan dan cobaan dari Yang Maha Kuasa buat saya biar makin kayak percaya diri, lebih kuat dan lain-lain seperti itu. Berarti ini ibaratnya kayak lomba pertamanya Kalina nih. Iya, betul banget. Lomba pertama banget untuk saya mengikuti ajang suatu beauty pageant. Berarti keren banget aja teman-teman, lomba pertama udah jadi finalis nih untuk jadi Putri Hijab Jakarta. Top 10 dari top 10. Berarti untuk sekarang kan jadi Putri Hijab Jakarta, itu ganggu nggak sih kesibukannya sama kegiatan kampusnya Kalina? Kalau dibilang ganggu, sedikit ganggu ya Kak. Tapi mau gimana lagi, kita tuh tetap harus menjalani dan kewajiban. Karena saya sebagai salah satu finalis, tetap harus karena saya juga udah tanda tangan kontrak dan lain-lain ya. Jadi saya harus tetap mengabdi kepada selama 1 tahun ini ke depan bersama Putri Hijab Jakarta seperti itu. Oke, berarti ini kan Kalina bilang ini setahun kan kontraknya. Berarti kalau kontraknya udah habis, Kalina tuh mau ada kegiatan apa lagi nih di dunia fashion ini? Nah, kebetulan saya pengen ngembangin, yang pertama itu saya pengen belajar banyak-banyak itu menjadi seorang public speaker. Yang dimana menjadi seorang public speaker itu nggak mudah dan nggak gampang teman-teman. Karena saya pengen banget banyak-banyak belajar untuk personal branding dan juga cara bicara saya sebagai public speaking saya sendiri. Lalu yang kedua, kemungkinan besar misalnya saya juga udah keluar udah masa jabat saya habis selama di Putri Hijab Jakarta, kemungkinan ada niatan saya pengen mengikuti pageant lagi tapi negeri, karena pageant yang saya ikuti saat ini adalah pageant swasta. Jadi kemungkinan besar semoga ada rezekinya dan memang jodohnya. Saya akan berusaha mengikuti pageant yang berada di kota Depok yang itu bernama Abang Po Depok. Nah, karena domisili saya berada di Depok, kemungkinan besar saya ingin mendaftar atau jadi salah satu finalis. Saya bakal usaha untuk membawa nama kota Depok seperti itu. Keren sekali ya, berarti dia next step-nya ya. Kalina tuh orangnya tuh gak gampang nyerah. Iya. Terus maju. Kontraknya udah habis, ikut lagi. Iya, ikut lagi. Jangan gampang menyerah Mas Kaya. Bener banget. Jadi kita sebagai masih muda ya, harus banyak-banyak pengalaman ya sih. Selagi bisa dicobain ya cobain. Iya. Muda berkelana, tua bercerita teman-teman. Keren banget. Nah, terakhir nih Kalina, bisa nggak sih kasih tips and trick buat teman-teman kita yang ada di rumah buat nggak mau ikut Putri Hijab gitu? Nah, bener banget nih buat teman-teman yang mau ikutan beauty pageant, yaitu buat para muslimah yang ingin mengekspor atau mewujudkan bakatnya, jangan perlu khawatir. Kalau kita sebagai muslimah tetap bisa berkarya, tetap bisa mewujudkan bakat-bakat kita sebagai seorang muslimah, walaupun kita tetap pakai hijab, kita tetap bisa menjadi model, kita tetap bisa berkarya dan lain-lain. Nah, kalian bisa banget nih langsung follow Instagram Putri Hijab Jakarta. Nah, buat teman-teman gak usah khawatir nih, buat pengen jadi model, untuk di Putri Hijab Jakarta ada minimal tingginya, ada 160 minimal tingginya. Jadi buat teman-teman gak perlu khawatir dan lain-lain, tinggi gua kurang, tinggi gua ini ABC segala macam. Kalau di Putri Hijab Jakarta tetap bisa menjadi seorang model walaupun tingginya minimal 160, tapi ada batas max untuk BB-nya ya teman-teman. Lalu buat teman-teman yang pengen banyak belajar dan mencari relasi, kalian bisa banget cari tahu nih, kepoin tentang Instagram Putri Hijab Jakarta. Seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman? Inspiratif sekali kan cerita Kalina ini. Keren banget kan teman-teman. Buat yang di bawah 160 juga bisa, cuma pakai high heels. Iya, beda ini aja genre mungkin ya. Terus gitu. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan dalam acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.